perempuan, kembali lagi di Hair Story masih bersama saya dan dua narasumber kita, ada Ibu Dia Pitaloka dan Ibu Maria Ulfa Ansor. Baik, RUU PKS telah dikeluarkan dari Prolegnas 2020 dan kabarnya RUU ini akan dibahas kembali pada tahun 2021. Bu Dia Pitaloka, kira-kira seberapa optimis nih Ibu terkait pengesahan RUU ini di DPR? Saya optimis lah karena udah makin clear ya. Waktu pertama itu kan orang dengar penghapusan kekerasan seksual, kok sejujurnya judulnya agak butuh abstraksi ya kan, karena penghapusan kalau dalam kerangka legal drafting kan perlu dijabarkan ke dalam turunan teknis perundang-undangan. Sehingga waktu itu di pembahasan lalu ada beberapa deadlock karena asumsi ini sudah dimuat di KUHP yang sampai sekarang juga sebetulnya belum selesai dibahas. Tapi kemudian ada pembicaraan mengenai undang-undang ini menjadi lex spesialis, jadi pada pembahasan naskah yang sekarang diusulkan menjadi Prolegnas 2021, karakter undang-undang ini sebagai lex spesialis tentunya dipertajam gitu, dengan tetap menempatkan berbagai definisi tambahan menyangkut kekerasan seksual yang sebelumnya belum terlalu dijabarkan di KUHP dan sekarang dibuat lebih turunannya lebih jelas gitu ya, sehingga ini karakter undang-undang ini sebagai lex spesialis menjadi lebih kuat gitu, karena banyak persoalan kekerasan seksual yang selama ini secara hukum agak sulit diproses gitu karena kelemahan perundang-undangan yang ada gitu. Sehingga saya optimis ketika itu sudah mulai terpetakan persoalan dalam kerangka hukumnya, lalu juga dukungan publiknya, supportnya itu lebih meluas. Saya berharap dukungan ini bisa membangun argumentasi yang cukup kuat dalam pembahasan dan perdebatan undang-undang ini di DPR. Tapi teman-teman DPR sendiri resistensinya jauh lebih berkurang daripada sebelumnya, dan ya walaupun yang tidak setuju dari kelompok yang tidak setuju juga tetap ada, tapi diskusinya lebih terbuka dan banyak juga anggota DPR yang support RUU ini di masa jabatan yang sekarang gitu. Jadi banyak yang nanya, banyak yang proaktif gitu ya, ingin mengetahui tentang RUU penghapusan kekerasan seksual, walaupun ada juga sebagian yang masih skeptis gitu. Tapi ya pembahasan undang-undang ya begitulah dinamikanya Mbak Mutia. Ya baik, jadi Bunda cukup optimis ya, atau sangat optimis ya. Kemudian RUU ini disahkan. Saya ke Ibu Maria. Ibu Maria, kalau tadi Ibu Dia sangat optimis nih bersama dengan kawan-kawannya yang mendukung RUU PKS ini, dan kita berharap semakin banyak yang dukung di DPR ya Bu. Nah, tapi saya ingin bertanya nih Bu Maria, apa sih akibatnya jika RUU ini tidak dibahas atau tidak disahkan di DPR Bu? Ya, akibatnya kekerasan terhadap perempuan, terutama korban, tidak mendapatkan akses keadilan. Itu yang pertama. Karena dengan undang-undang yang ada itu tidak cukup memberikan ruang bagi korban kekerasan seksual untuk mengakses pada keadilan. Kemudian pada sistem hukum yang ada itu juga masih terbatas sekali ya memaknai terkait dengan kekerasan seksual itu. Jadi misalnya kalau kita mengacu pada undang-undang atau pada sistem hukum, misalnya dalam kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP itu hanya mengenal istilah perkosaan, pencabulan, dan persetubuhan. Tindak pidana perkosaan dalam KUHP perumusannya tidak mampu memberikan perlindungan pada perempuan korban kekerasan seksual, sehingga mereka tidak dapat menuntut keadilan. Kemudian di sisi yang lain, kasus-kasus atau kejadian terkait dengan kekerasan seksual ini sangat luar biasa gitu, setiap saat terus meningkat gitu ya, dengan bentuk-bentuknya juga sangat bervariasi, misalnya dari mulai pelecehan seksual, pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, kemudian pemaksaan sterilisasi, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Itu sangat beragam, juga bentuk perkosaannya, tidak hanya pada penetrasi melalui
anal, oral, atau memasukkan jari tangan, bahkan benda-benda masuk ke dalam vagina. Jadi ini tingkat kekerasannya itu sangat luar biasa gitu ya, termasuk juga dampaknya bagi korban juga tidak sederhana gitu. Nah, ini semua belum di-cover di dalam sistem hukum kita, begitu Mbak. Ya, baik. Terima kasih Bu Dia dan Ibu Maria. Jadi pencabutan RUU PKS ini dari Prolegnas 2020 menimbulkan kekecewaan dari berbagai pihak, termasuk Komnas Perempuan tadi ya gitu. Dan faktanya bahwa kasus kekerasan seksual semakin menemukan bentuk dan jenis yang semakin kompleks yang belum dikenali oleh hukum gitu, dan belum ada hukum yang memadai gitu. Nah, untuk itu kawan-kawan, sekali lagi saya masih punya satu pertanyaan lagi buat dua narasumber kita, dan tetap di Hair Story. Kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.